Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi tentang transformasi geometri. Nah, apa itu transformasi geometri? Kita akan bahas dulu sejarah dan manfaatnya dan pengertiannya, baru nanti ke contoh. Nah, silahkan simak. Yang pertama, kita bahas tentang sejarahnya dulu. Nah, siapakah orang ini? Ini adalah Felix Klein. Felix Klein merupakan seorang matematikawan, ya. Dia yang menciptakan konsep transformasi geometri. Dia berumur 23 tahun, mulai dari tahun 1849 sampai 1925. Dia berpendapat bahwa bangun geometri bisa diubah letaknya atau bentuknya sehingga ada perubahan letak atau bentuk. Ada 4 jenis perubahan letak atau transformasi dari geometri ini. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran, rotasi atau perputaran, refleksi atau pencerminan, dan dilatasi atau perbesaran atau pengecilan atau perkalian. Kemudian manfaat kalau kita mempelajari transformasi geometri itu banyak sekali sebenarnya manfaatnya, tapi di sini di video ini saya akan menjelaskan beberapa saja manfaatnya. Yang pertama, yaitu manfaatnya dapat diterapkan dalam ilmu geografi. Misalkan dalam pembuatan peta suatu wilayah, yaitu dalam penggunaan pantograf. Apa itu pantograf? Pantograf adalah alat untuk menggambar ulang suatu gambar dengan cara membesarkan dan mengecilkan gambar tersebut. Dengan menggunakan pantograf tersebut, seseorang bisa menggambar peta dengan bentuk yang sama tetapi dengan ukuran yang berbeda, bisa lebih besar atau lebih kecil. Nah, kalau memperbesar atau memperkecil berarti ini menggunakan konsep dilatasi. Nah, dilatasi itu adalah salah satu dari bagian transformasi geometri. Jadi, manfaatnya bisa digunakan untuk pembuatan peta ya, transformasi geometri itu. Yang kedua, dalam bidang arsitek. Misalkan seorang arsitek ingin menggeser bangunan supaya tidak terkena sinar matahari. Nah, kalau menggeser berarti menggunakan konsep translasi. Nah, berarti ini juga bagian dari transformasi geometri. Kemudian, misalkan bangunan tersebut ingin diperbesar atau diperkecil, berarti menggunakan konsep dilatasi. Nah, dilatasi juga bagian dari transformasi geometri. Dan selain sebagainya banyak lagi ya. Kemudian translasi yang pertama kita akan bahas ya. Apa itu translasi? Translasi adalah pemindahan suatu objek sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak tertentu. Jadi intinya mah pergeseran gitu ya. Nah, rumusnya apa? Nah, itu P dalam kurung X, Y. Nah, X, Y ini adalah titik koordinatnya ya. Kemudian ditranslasikan oleh T, AB. Nah, maka bayangannya atau P aksennya. P aksen ini adalah bayangan dari titik P. Maka rumusnya menjadi X tambah A, Y tambah B. Kemudian contoh yang pertama, tentukan bayangan titik A 3,4 jika ditranslasikan oleh T21. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama, kita misalkan titik A itu X, Y. Kemudian ditranslasikan oleh AB. Maka bayangan dari titik A atau A aksen jadi X tambah A, Y tambah B. Kemudian X, Y, A, B ini kita ganti dengan angka-angka yang ada di pertanyaan ya. Jadi A-nya 3,4. Nah, 3,4 ini dari soal. Jadi X-nya 3, Y-nya 4. Kemudian ditranslasikan oleh 21. Nah, T21 dari soal. Nah, bagaimana bayangannya atau A aksennya? Karena di atas rumusnya X tambah A. Nah, X-nya kan 3, A-nya 2. Jadi 3 tambah 2. Kemudian koma Y tambah B. Y-nya 4 dan B-nya 1. Jadi 4 tambah 1. Jadi bayangan titik A atau A aksen 5,5. Jadi jawabannya atau bayangan titik A 3,4 adalah A aksen 5,5. Kemudian contoh yang kedua, pertanyaannya tentukan bayangan lingkaran dalam kurung X kurang 3 dikuadratkan ditambah Y tambah 1 dikuadratkan sama dengan 4 jika ditranslasikan oleh T negatif 5, 2. Nah, jawabannya yang pertama kita misalkan ada titik P, ya ini titiknya titik sembarang.
kita kasih aja namanya titik P, P-nya dengan titik koordinat X, Y, kemudian ditranslasikan oleh negatif 5, 2. Nah, translasinya ini didapat dari soal. Kemudian sehingga menjadi P aksen atau bayangan titik P, yaitu X ditambah negatif 5, Y ditambah 2. Nah, P aksen ini bisa juga kita ganti jadi X aksen, Y aksen. Maka kita ambil ya yang kiri sama yang kiri, jadi P aksen itu yang atas sama yang bawah kita gabungkan. Yang kiri atas dengan yang kiri bawah kita gabungkan jadi X aksen sama dengan X dikurang 5. Kenapa ini X kurang 5? Tadi kan X ditambah negatif 5. Nah, positif kali negatif jadi negatif. Jadi X dikurang 5. Nah, yang kurang 5 kita geser ke sebelah kiri jadi plus 5. Jadi X aksen ditambah 5 sama dengan X. Atau kita balikan jadi X sama dengan X aksen ditambah 5. Kemudian di P aksen yang atas dengan P aksen yang bawah. Ini yang kanan atas dengan kanan yang bawah kita gabungkan. Jadi Y aksen sama dengan Y tambah 2. Plus 2 kita geser ke kiri jadi negatif 2. Jadi Y aksen dikurang 2 sama dengan Y. Atau kita balikan, yang kiri ke kanan, kanan ke kiri, jadi Y sama dengan Y aksen dikurang Y sama dengan Y aksen dikurang 2. Kemudian setelah itu dengan mensubstitusikan nilai X dan Y ini ke persamaan lingkaran, nanti akan diperoleh, nah ini persamaan lingkarannya ya yang dari soal, kita tulis kembali, kemudian X-nya kita ganti dengan X yang tadi ya. Jadi X aksen tambah 5. Dikurang 3 masih yang dari persamaan lingkaran, dikuadratkan ditambah Y-nya juga diganti, jadi Y aksen kurang 2. Nah, ditambah 1, tambah satunya dari soal, dikuadratkan sama dengan 4, sama dengan 4 juga dari soal. Ditulis kembali ya. Kemudian X aksen tulis kembali, 5 dikurang 3 jadi hasilnya plus 2. Jadi X aksen tambah 2 dikuadratkan ditambah Y aksen tulis kembali, negatif 2 tambah 1 hasilnya negatif 1. Jadi Y aksen kurang 1 dikuadratkan sama dengan 4. Jadi bayangan lingkaran dalam kurung X kurang 3 dikuadratkan ditambah Y tambah 1 dikuadratkan sama dengan 4. Jika ditranslasikan oleh T negatif 52 adalah X tambah 2 dikuadratkan. Jadi X aksen yang tadi kita ganti jadi X biasa. Ditambah Y kurang 1. Nah, Y-nya tadi kan Y aksen kita ganti jadi Y biasa, Y ya. Y kurang 1 dikuadratkan sama dengan 4. Kemudian contoh soal yang ketiga, tentukan bayangan garis 2X ditambah 3Y dikurang 6 sama dengan 0 jika ditranslasi oleh T negatif 2, 3. Nah, kita jawab. Caranya yang pertama, kita ambil sembarang titik, misalkan titik P dengan titik koordinat X, Y. Kemudian translasi yang dari pertanyaan kita tulis kembali T negatif 2, 3. Maka bayangan titik P atau P aksen menjadi X ditambah negatif 2, Y ditambah 3. Atau P aksen tetap titik koordinatnya jadi X aksen, Y aksen. Nah, nanti kita gabungkan P aksen yang atas dengan P aksen yang bawah, yang kiri sama yang kiri, yang kanan dengan yang kanan. Nah, menjadi kalau yang kiri bawah dengan yang kiri atas, kita gabungkan jadi X aksen sama dengan X dikurang 2. Kenapa dikurang 2? Karena positif kali negatif 2 ya, jadi negatif 2. Kemudian negatif 2-nya kita pindahkan ke kiri jadi plus 2. Jadi X aksen ditambah 2 sama dengan X. Kita balikan yang kiri ke kanan, kanan ke kiri. Jadi X sama dengan X aksen ditambah 2. Kemudian dari P aksen yang di dalam kurung itu, yang Y atas ya Y tambah 3. Kita gabungkan dengan Y aksen yang bawah. Sehingga menjadi Y aksen sama dengan Y tambah 3. Kemudian tambah 3 kita geser ke kiri jadi negatif 3. Jadi Y aksen kurang 3 sama dengan Y. Kemudian dibalik, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Jadi Y sama dengan Y aksen kurang 3. Kemudian kita substitusikan nilai X dan Y ini ke persamaan garis yang dari pertanyaan. Akan diperoleh
hasilnya. Nah, ini persamaan garis yang dari pertanyaan. Kita ganti 2x, jadi x-nya ganti jadi x aksen tambah 2. Jadi 2 dalam kurung x aksen tambah 2. 3y jadi 3 dalam kurung y aksen dikurang 3. Dikurang 6 sama dengan 0. Kalau dikurang 6, ini tulis kembali ya, yang dari atas sama dengan 0 juga sama. Kemudian setelah itu kita kalikan yang di luar kurung dengan yang di dalam kurung. Misalkan 2 dalam kurung x aksen tambah 2, kita kalikan jadi 2 kali x aksen jadi 2x aksen. 2 dikali plus 2 hasilnya plus 4. Kemudian 3 dikalikan dengan y aksen kurang 3, jadi 3 dikali y aksen jadi 3y aksen. 3 dikali dengan negatif 3 hasilnya negatif 9. Dikurang 6, yang dari atas tulis kembali ke bawah, jadi dikurang 6 tulis sama dengan 0. Kemudian setelah itu kita tulis kembali 2x aksen dan 3y aksen. Kemudian plus 4 dikurang 9 dikurang 6 hasilnya negatif 11 ya, sama dengan 0. Jadi bayangan garis 2x tambah 3y kurang 6 sama dengan 0 jika ditranslasikan oleh t negatif 23 adalah 2x tambah 3y dikurang 11 sama dengan 0. Ini dari mana? Yang dari substitusi, hasil substitusi yang dari atas ya. Yang x aksen itu kita ganti jadi x saja, yang y aksen kita ganti jadi y saja. Nah, jadi jawabannya 2x tambah 3y dikurang 11 sama dengan 0. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai dengan selesai. Semoga pemaparan yang sudah sampaikan di video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa tonton video-video saya yang lain. Dan jangan lupa like dan komen. Dan tekan lonceng notifikasinya.